terdengar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu. Jangan siap meluangkan waktu. Kan tenaga untuk serta tentu peserta penilaian kompetensi pengangkatan analis hukum melalui perpindahan dari jabatan lain tahun 2023 yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita dipertemukan dan bersama-sama hadir secara langsung pada kegiatan penilaian kompetensi pengangkatan analis hukum melalui perpindahan dari jabatan lain tahun 2023 di Tanah Galuh. Saya mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu serta undangan, dan juga saya sampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, di mana hal tersebut merupakan suatu kehormatan bagi kami selaku panitia penyelenggara. Untuk itu izinkan saya menyampaikan beberapa hal, bahwa kegiatan ini didasari oleh Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor 11 tanggal 17 Mei 2023 perihal permohonan uji kompetensi pengangkatan analis hukum melalui perpindahan dari jabatan lain. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan adalah kita akan lakukan selama 2 hari, yaitu dimulai tanggal 13 sampai 14 Juni 2023 bertempat di BPSDM Hukum dan HAM, tepatnya di Gedung Assessment Center. Adapun peserta pada kegiatan dengan kompetensi kali ini adalah sejumlah 87 orang peserta, di mana 87 peserta ini adalah berasal dari 13 kementerian lembaga pemerintah pusat dan 2 pemerintah daerah, yaitu ada Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah Kabupaten Banyumas. Peserta ada 14 peserta calon analis hukum ahli madya, 58 peserta calon analis hukum ahli muda, dan juga 15 peserta calon analis hukum ahli pertama. Selaku pelaksana dari kegiatan ini adalah 29 orang tim asesor yang diketuai oleh Bapak Sutrisno, di mana asesor SDM aparatur ahli utama sebanyak 2 orang, asesor SDM aparatur ahli madya sebanyak 2 orang, dan asesor SDM aparatur ahli muda 13 orang, serta asesor SDM aparatur ahli pertama 12 orang. Selain itu kami juga didukung oleh teman-teman tenaga pendukung sebanyak 17 orang. Bapak Ibu sekalian dan Bapak Kapus Penkom serta Bapak Kapus Anet dan PLT SES BPHN yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini terselenggara atas semangat sinergitas yang tinggi antara BPHN dan juga BPSDM Hukum dan HAM. Ada Badan Pemeriksa Keuangan dan juga Kementerian Pertanian yang terlibat membantu kami dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan juga kontribusi dari pihak-pihak yang turut melaksanakan kelancaran dari pelaksanaan kegiatan ini. Dan tentu kami selaku panitia penyelenggara menyadari mungkin banyak kekurangan dari penyelenggaraan dan kompetensi ini, maka kami haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang kami sampaikan. Selanjutnya pada masanya nanti kami mohonkan perkenan Bapak Kapus Penkom untuk memberikan arahan pada kegiatan pembukaan ini, sekaligus membuka secara resmi kegiatan penilaian kompetensi dari pengangkatan
analis hukum melalui pemindahan dari jabatan lain. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari Taufik wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Kepada yang terhormat Bapak Yonan Hilmi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembukaan uji kompetensi pindahan jabatan untuk pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala BPSDM yang telah menyelenggarakan dan menyediakan segala sesuatunya untuk kepentingan uji kompetensi perpindahan jabatan ini. Dan juga kepada kementerian juga yang telah kerjasama dalam kegiatan ini. Para hadir yang kami hormati, reformasi birokrasi yang ditandai dengan terbentuknya Undang-Undang 5 2019 tentang ASN terus melakukan berbagai perubahan dan penataan SDM sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Nah, hal tersebut kemudian dimunculkan melalui prioritas kerja pemerintah 2019-2024 khususnya antara lain dengan penyederhanaan birokrasi dan menjadi dua level atau dua eselon dan mengalihkan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Ini tidak lain sebagai upaya untuk mewujudkan menata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Nah, hal ini pada akhirnya sampailah kemudian kepada terbentuknya jabatan analis hukum yang ditandai dengan pengundangan Permenpan 51 tahun 2020. JFAH ini atau Jabatan Analis Hukum akhirnya menjadi alternatif bagi para PNS di seluruh Indonesia, baik di instansi pusat, di kementerian lembaga maupun di lembaga tinggi, dan juga di instansi di daerah, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Paling tidak sekarang ada 1.563 orang yang memegang jabatan analis hukum seluruh Indonesia. Jadi 67% kurang lebih itu ada di kementerian lembaga, di instansi pusat, dan 37% kurang lebih ada di pemerintah daerah. Hadirin yang berbahagia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ini juga telah melakukan upaya penting dalam transformasi sumber daya manusia melalui perubahan tata kelola jabatan fungsional, yaitu yang telah diundangkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional dalam peraturan tersebut memberikan arah dan ruang kepada pejabat fungsional dalam melakukan tugas yang lebih agile, lebih cerdas dan lebih dinamis. Dalam peraturan
perubahan paradigma, ada perubahan pengaturan yang berbeda dengan pengaturan sebelumnya. Antara lain soal penilaian, misalnya penilaian kinerja yang awalnya menjadi penilaian angka kredit, kemudian menjadi SKP. Nah, selain itu ada juga perubahan terkait perpindahan. Jadi jalur pengangkatan PNS melalui perubahan jabatan ada sedikit perubahan. Jadi yang dulu perubahan jabatan itu ada perubahan dari JF ke JF atau dari JF kepada administrasi atau kepada pimpinan tinggi. Nah, dalam perpindahan dari jabatan lain, jabatan administrasi kepada fungsional, itu berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya peraturan lama, peraturan BKM 11, perpindahan seperti yang akan kita lakukan ini itu berdasarkan kepada kepangkatan. Jadi kalau misalnya 4A lebih dari itu bisa menjadi madya. Tapi kalau sekarang itu maksudnya menurut peraturan 1/23 setelah Juli itu berdasarkan posisi yang dia duduki pada saat itu, jabatan. Ketika dia pangkatnya sudah tinggi, 4A, 4B, tapi kemudian melakukan perpindahan, dia tidak lagi dihargai dengan pangkat dan golongan itu, tapi dengan posisi yang ada pada saat sekarang. Terima kasih sekali lagi kepada BPSDM dan juga kepada semua yang sudah membantu. Kemudian juga mohon maaf apabila kami sebagai pimpinan masih kurang optimal dalam pembinaan. Insya Allah kita tetap melakukan pembinaan terkait dengan kompetensi. Kita juga melakukan pelatihan. Sementara ini ada untuk analisis pertama. Sekarang sedang disusun materi untuk yang muda. Pelatihan sementara ini masih dilakukan untuk internal UHAM. Pada kesempatan lain, mudah-mudahan tahun depan kita bisa melakukan untuk teman-teman yang ada di KL maupun yang ada di instansi di daerah. Saya kira itu. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di auditorium BPSDM Kampus Pembaharuan Kementerian Hukum dan HAM, tentunya dalam rangka penilaian kompetensi analis hukum. Dan Bapak Ibu sekalian, khusus teman-teman yang akan naik leveling, naik jenjang ya, hampir dari pengamatan kami rata-rata kalau penilaian kompetensi Mansoskul, manajerial, sosial, kulturalnya itu kan dinilai 9 aspek yang diatur dalam standar kompetensi ASN dalam peraturan Menpan RB nomor 38 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Ada 9 di situ. Hampir rata-rata sebenarnya bagus ya kalau dari pengamatan saya. Yang biasanya yang anjlok itu dari kompetensi teknis Pak. Nah, ini memang yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, terutama peserta. Kalau mengikuti penilaian kompetensi itu memang perlu persiapan, karena metode, instrumen, alat tes yang digunakan untuk menggali kompetensi Bapak Ibu sekalian itu bukan kaleng-kaleng ya. Ini dikelola oleh asesor ahli utama. Mereka sudah tersertifikasi, asesor madya, asesor muda dan pertama dari BPK, dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Hukum dan HAM. Mereka orang-orang tersertifikasi, ahli di bidangnya. Jadi nggak main-main Bapak Ibu sekalian, ya. Apalagi dengan kami ini sudah mendapat kepercayaan dari unit pembina untuk mendapat akreditasi A. Ini harus kami
pertahankan. Ikuti semua instruksi dari para asesor, ya. Sudah ada tata tertib, sudah disampaikan. Karena ini kami mendukung terutama dari Pak Kapus BPHN, ya, selaku pembina terhadap seluruh analis hukum di Kementerian Lembaga dan tentunya di Kementerian Hukum dan HAM. Sekali lagi, selamat mengikuti penilaian kompetensi ini. Semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kemudahan dan kesuksesan selama kurang lebih 2 hari, ya, 2 hari, dan sukses untuk kita semua. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penilaian kompetensi analis hukum di lingkungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tempat kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu yang siap